acara tadi termasuk Mangku Gunung Mas, kita menghargai perayaan Natal. Nanti kita bisa dicap bahwa TBBR tidak menghargai. Makanya kami seadanya dulu hadir di sini untuk menyampaikan hal yang memang tidak bisa diselesaikan kelihatannya oleh aparat wali kota. Maka kami hadir di sini menemui bapak kami, orang tua kami, yaitu Pak Gubernur dan seluruh jajarannya. Ini permintaan pertama untuk menghadirkan aparat Kemenak, terutama Ahmad Farisin. Beliau itu adalah yang membuat gaduh Kalimantan Tengah. Yang kedua, diminta kepada Pak Gubernur selaku orang tua kami dan orang tua kami, Pak Kapolda juga nanti untuk mengevaluasi laporan Ahmad Farisin. Kita memurtal tanah kita, kok kita yang membuat perbuatan tidak menyenangkan. Untuk apa itu? Coba betul-betul diperhatikan. Jangan menganggap masyarakat ini tidak tahu apa-apa. Jangan seperti itu. Masa kita memurtal tanah kita sendiri, kok kita dianggap berbuat tidak menyenangkan. Coba berpikir secara waras seperti itu. Kita ini tidak bodoh amat. Paham? Jadi harapan kita nanti kepada wakil dari pemerintah provinsi ini untuk bisa menyelesaikan hal ini supaya tidak berkepanjangan. Kita akan memberikan setelah Januari tahun baru ini nanti, kita akan merahkan Kalimantan Tengah semuanya. Kalau tidak selesai, itu saya pastikan Katingan turun all out. Ini saya selaku Mangku bertanggung jawab. Karena kelihatannya tidak diperhatikan kalau kita tidak secara kekerasan. Sepakat hal itu? Ya, nanti saya mohon laporan dari TBBR Kalimantan Tengah terhadap Ahmad Farisin itu tolong segera diproses. Itu wajar diproses. Jangan hanya punya Farisin saja yang diproses, malah pimpinan-pimpinan TBBR Kalimantan Tengah yang dipanggil, sementara Ahmad Farisin tidak dipanggil oleh aparat kepolisian. Jadi tidak boleh seperti itu. Mana keadilannya? Ya, di mana keadilannya? Kami tahu itu. Walaupun kami ini dari akar rumput, paham terkait hal itu. Jadi saya mohon dengan bapak-bapak yang ada di sini nanti tidak boleh membela yang salah, tetapi upayakan lihat benar-benar. Kalau kabur penglihatan pakai kacamata, setuju? Jadi harapan kita nantinya permintaan kami ini ada dua yang kita tekankan. Pertama kepada pemerintah provinsi, bapak kami, orang tua kami, untuk segera memanggil terutama Ahmad Farisin dari Kemenak. Yang kedua yaitu ya wali kota BPN, karena di surat hibah itu menunjukkan di Dulin Kandang 3 ada buktinya. Tetapi mereka nggak berani turun ke lapangan. Titik koordinat itu nggak bisa dibohongi itu. Kalau di titik koordinat itu menunjukkan di Dulin Kandang 3 sebenarnya dibangun itu. Tapi pada kenyataannya karena Dulin Kandang 5 itu di pinggir jalan strategis dipaksa lah di situ. Karena kekuasaan uang. Kita tahu itu. Tetapi bangunan yang mangkrak itu tidak ada tuntutan. Kok masa boleh seperti itu? Bangunan dengan sekian miliar itu dibiarkan saja. Hampir membusuk. Kami tadi malam tidur di bawah itu. Boleh cek di sana kalau kami buruk. Itu kan biaya kerugian negara luar biasa. Bukan apa dibiarkan? Iya, itu yang harus sebenarnya segera tangkap pelakunya. Jadi harapan kita, kami terima kasih kepada Bapak Kapolres Kota Palangkaraya yang pada saat itu di depan Kemenak sepakat bahwa di sana tidak ada aktivitas sebelum ada penyelesaian. Beliau komitmen untuk hal itu. Jadi jika nanti, ini pesan saya, sebelum ada penyelesaian ini, jika Ahmad Farisin meminta Kapolda, Kapolres Kota Palangkaraya untuk mendampingi mereka membongkar itu, jangan adu kita. Kami sih tidak takut sebenarnya.
tidak takut, tetapi kami menghormati. Jangan sampai adukan kita masyarakat dengan aparat kepolisian. Tapi boleh dicoba tahun 2021, tahun 2001. Ya kita ini rata-rata turunan ulut pangayau behin. Masih tege daha pangayau. Ingat aja. Dia akan mundur setapak sebenarnya. Kalau kita yang benar, kita tidak akan mundur selangkah pun. Itu harapan kami. Jadi untuk hari ini kami mohon dengan hormat, berhubung orang tua kami yang nomor 1 tidak bisa hadir, tetapi kami saat ini menganggap beliau yang ada di depan kami ini adalah orang tua kami untuk bisa menyelesaikan hal ini sesuai permintaan kami, karena data-datanya sudah luar biasa sebenarnya. Masa kok tiba-tiba RT tidak tahu, lurah tidak tahu proses. Kalau orang untuk ketua gubernur nanti, tetapi proses di bawahnya terserah saya. Kalau saya banyak duit, bisa saya klaim ini. Tetapi kita tidak seperti itu sebenarnya. Harus ada prosedur untuk membuat sertifikat itu. Jadi jangan sudah ada suratnya dibuat sertifikat lagi. Kasihan masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Jadi itu harapan saya. Nanti ini ada orang tua kami juga, saya kenal dengan beliau ini, yaitu Pak Baru, luar biasa, pernah menjadi PJ Bupati Katingan. Jadi fasilitasilah ini, nanti bantu kita terkait dengan tuntutan masyarakat di Dulin Kandang 5 yang sudah dikuasai oleh mereka. Kami tidak akan melepaskan itu. Setelah tahun baru kita sepakat akan merahkan Kalimantan Tengah jika tidak diselesaikan dengan cepat. Nah, untuk itu harapan saya mewakili Katingan, kami berharap dengan hati yang jernih, dengan hati yang tulus kepada Bapak kami yang ada di depan ini untuk segera menyelesaikan kasus ini. Kasihan masyarakat. Mereka dari awal dulu sudah ada di sana, Pak. Belum ada bangunan itu. Itu sudah dapat kita pastikan secara realistis. Sebagai manusia biasa paham. Kok kenapa kok orang baru mau menyisihkan orang yang ada di situ? Dijual enggak? Diklaim enggak? Memang tanah asalnya. Jadi harapan saya untuk hari ini sekali lagi, termasuk Pak Gubernur dan Pak Kapolda nanti evaluasi laporan Ahmad Turisin itu. Jangan dibuat-buat untuk membuat orang tersangka. Kita tahu itu padahal pasal 335 itu sudah dihapus. Ada kutipan MA itu di situ, Mahkamah Agung. Itu dipaksa mau menjerumuskan pimpinan kami di Kalimantan Tengah. Kami tidak akan. Kalau dipaksa kita buat gaduh aja nanti. Semut saja jika kita injak bisa menggigit. Apalagi kita ini kuat kok, kuat. Jadi kita bukan menentang, tidak. Hargailah masyarakat kecil. Kita berada menjadi seorang pejabat itu untuk mengayuh masyarakat, untuk mensejahterakan masyarakat. Kita paham itu. Nah, jadi yang terakhir saya minta evaluasikan nanti tuntutan besok katanya dipanggil. Jika mereka jadi tersangka besok, ingat, jika mereka 4 nih nanti jadi tersangka gara-gara laporan Ahmad Turisin, sementara laporan kami yang sebenarnya luar biasa itu termasuk korupsi yang ada di Kemenang, yang bangunan mangkrak 2013 hampir 13 miliar, tidak sedikit itu. Bisa satu rumah duitnya itu. Kita tidak pernah lihat itu. Nah, jadi untuk itu harapan kita bekerja dengan tulus, ikhlas. Jangan lihat kiri kanan. Satu sak di sebelah kanan, satu sak di sebelah kiri. Kita oleng. Tidak berjalan lurus. Jadi itu harapan saya. Saya mengingatkan kita semua. Tidak ada manusia atau orang siapapun yang tidak suka dengan duit. Kita hidup ini mencari duit untuk kita hidup, untuk kita makan. Kita paham itu, tetapi tidak boleh berlebihan merampas hak orang lain. Itu harapan saya terkait dengan 2 permintaan tadi, terutama Bapak kami yang ada di depan ini untuk memanggil semuanya, Ahmad Turisin terutama. Yang kedua, tadi wali kota, pertanahan. Tuntutan kami yang kedua kepada Pak Gubernur dan Pak Kapolda untuk mengevaluasi laporan Ahmad Turisin terhadap keempat pimpinan kami yang ada di Kalimantan Tengah. Kita paham itu sudah mulai mau
dikriminalisasi. Karena kita tahu bahwa pasal untuk penuntutan itu sudah dihapus oleh MA. Ada kutipannya. Kok kenapa dipaksa? Laporan kita ke Polda, kembalikan ke Kapolres. Coba bayangkan, secara akal sehat. Itu sudah tidak benar. Ahmad Furisin diproses di Polda laporannya. Jadi tolonglah dengan hati. Dengan hati. Terima kasih Adel Catalino Bacuramin Kasaruga. Dengan Kajo Batam. Siapa kita? Terima kasih.